mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Pasca Sarjana UIN Antasari Kota Banjarmasin. Nama saya Rahmah Paradina dan teman saya, Nama saya Lia Aflah. akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bentuk-bentuk Media yang efektif dalam pembelajaran daring dan luring di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran yang kaitannya dengan model pembelajaran langsung, yaitu dengan cara guru berperan sebagai penyampaian informasi, dan dalam hal ini guru juga dapat menggunakan berbagai media yang sesuai. Adapun penggunaan dan pemilihan media pembelajaran menurut Strauss and Frost mengidentifikasikan ada 9 kunci yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Ke-9 faktor kunci tersebut adalah batasan sumber daya institusional, kesesuaian media dengan mata pelajaran yang diajarkan, karakteristik siswa atau anak didik, perilaku pendidik, dan tingkat keterampilannya, sasaran pembelajaran mata pelajaran, hingga hubungan pembelajaran, lokasi pembelajaran, waktu, dan tingkat keragaman media tersebut. Fungsi media dalam pembelajaran. Menurut Az-Zahar Arsyad, fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Adapun kegunaan-kegunaan media pembelajaran adalah seperti memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, kemudian penggunaan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik, kemudian memberikan perangsang belajar yang sama, kemudian menyamakan pengalaman, dan yang terakhir bisa menimbulkan persepsi yang sama. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Pembelajaran daring dapat saja diselenggarakan dan diikuti secara gratis maupun berbayar. Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi masalah pendidikan tentang penyelenggaraan pembelajaran saat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu memberikan pelayanan bermutu secara dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau audiens yang lebih banyak dan lebih luas. Yang kedua adalah manfaat pembelajaran dalam jaringan, yaitu meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan dengan memanfaatkan multimedia. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Yang ketiga, menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Adapun karakteristik dalam jaringan, yang pertama daring, yaitu dilaksanakan melalui jejaring web. Yang kedua, masif, dengan pembelajaran jumlah partisipan tanpa batas yang diselenggarakan oleh jejaring web. Yang ketiga, terbuka, yaitu terbuka untuk akses bagi kalangan pendidikan, kalangan industri, kalangan usaha, dan halayak masyarakat umum. Adapun media pembelajaran daring yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system ataupun LMS, seperti menggunakan video Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Kegiatan daring ini diantaranya webinar, kelas online, seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer. Pembelajaran luring. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Sistem pembelajaran luring diartikan sebagai pembelajaran dengan memakai media seperti televisi ataupun radio. Jika peserta didik menulis artikel ataupun mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dengan jaringan internet, maka itu adalah salah satu contoh
aktivitas luring. Adapun media dan sumber belajar pembelajaran luring dapat dilaksanakan melalui televisi. Contohnya seperti program belajar dari rumah melalui TVRI. Kemudian radio yang memuat berita-berita yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian modul belajar mandiri dan lembar kerja siswa. Namun, siswa tetap mengumpulkan karyanya berupa dokumen ataupun berkas, dan saat pengumpulan tugas dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan ke sekolah secara bergantian, kemudian bahan ajar cetak, buku ataupun koran, kemudian alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar yang dapat menunjang pembelajaran. Sekian presentasi makalah dari kami berdua. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.